Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrun azimun mubarakun. Nahmadullahi ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعتنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ألهمنا رشدنا وإسنا من شر أنفسنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وتوفنا مؤمنين وأدخلنا جنتك النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita masih sehat ya Pak ya. Masih sehat, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita dipertemukan kembali dengan syahrun azimun mubarakun, yakni bulan agung, bulan yang penuh keberkahan. Alhamdulillah. Ini yang nyender-nyender pada ngantuk gak ntar nih ya? Ya moga-moga enggak ya. Udah biasa kan udah berapa hari ini kan ya. Kalau di luar bulan Ramadan kan kita bangun mungkin menjelang subuh. Kalau ini sekarang bangun rata-rata jam berapa ini ya? Pak, jam berapa Pak bangun biasanya? Kalau Ramadan ini? Jam 3 kali ya? Saya yakin kalau udah umur segini jam 3 ini udah pasti bangun ini. Ini kan masih muda semua di bawah 40 tahun ini ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi ini patut kita syukuri. Ya, kenapa? Karena pertama adalah doa-doa kita mustajabah. Ya. Dan beberapa bulan yang lalu kita berdoa agar dipertemukan dengan bulan ini. Dan alhamdulillah ketemu. Dan sehat. Ya alhamdulillah sehat. Yang kedua, Ramadan ini berkaitan tidak semata-mata dengan sekedar kita ubudiyah mahdhah ya, dari amalia saum, amalia zikir, sholat, qiyamul lail, tarawih, tilawatul Quran dan sebagainya. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi ini menyangkut tentang nasib masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya nih Pak, ya kira-kira nih kalau nggak ada bulan Ramadan, kira-kira kita di hadapan Allah gimana ya kira-kira? Ya, sukses nggak kita ya kira-kira ya? Kan nggak bisa jawab kan? Kenapa? Karena nggak tahu jawabannya. Artinya apa? Artinya bisa jadi kita meragukan diri kita. Bagaimana kan nanti nasib kita di hadapan Allah? Ya, jangankan begitu, masih ada bulan Ramadan aja kadang-kadang kita masih meragukan gimana nih amal-amal saya diterima nggak nih? Ya, nanti saya berhadapan dengan Allah, dihisab gimana nih nanti kita ini. Ya karena itulah, ya Ramadan ini patut kita syukuri. Kenapa demikian? Karena dalam Quran itu dalam surat Yunus ayat 59 Allah katakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nanti kita wajib bergembira. Ya, bergembira. Ya, karena ini menyangkut tidak hanya sekedar ubudiyah mahdhah yang tadi di awal saya sebutkan. Ya, tapi ini berkaitan nanti dengan bagaimana bobot kita di hadapan Allah. Bagaimana ya nanti kita ya ditimbang, dihisab, ditakar, diukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menyangkut dengan demikian eksistensinya berkaitan keimanan kita terhadap hari akhir. Tadi dibacakan oleh imam di rakaat pertama ayat terakhir.
Ya, bagaimana seorang yang berjalan melakukan safar, tiba-tiba tertidur, dikasih tidur 100 tahun oleh Allah. Begitu bangun dia merasa tidur sehari 2 hari aja. Ya, tapi Allah katakan, ya engkau tuh tidur 100 tahun, mi'ata amin. Apa buktinya? Allah katakan, falyanzur ila ta'amika wasyarabika lam yatasanna. Coba lihat tuh makanan kamu, minuman kamu, ya, kemudian binatang tunggangan kamu itu udah jadi tulang belulang semuanya. Lantas orang itu berkata, kaifa tuhil mauta? Gimana kamu hidupkan mati? Orang yang sudah mati, kemudian Allah nyambungin lagi itu tulang belulang, daging-daging, ya, binatang tunggangan ini menjadi binatang yang hidup. Ya. Fa'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Karena maksudnya Allah itu maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Ya, jadi bagi Allah itu mudah ketika kita ini mati nih, sudah terkubur nih di bawah tanah bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun, beribu tahun, berabad tahun. Itu Allah bangkitkan kembali. Kenapa? Karena di dalam tubuh, dalam bumi ini ada bagian daripada tubuh kita. Ya, di dalam bumi ini ada bagian dari tubuh kita yang disebut dengan tulang ekor itu yang tidak mustah. Nanti pada saat dibangkitkan kita muncul mulai dari tulang ekor. Ada orang ngomong, Pak Ustadz kalau gitu operasi aja tulang ekor saya biar gak dibangkitkan lagi. Ya Pak Soleh, silakan aja logika gitu. Tapi bagi Allah mah, ya, logika manusia kadang-kadang gak mempan. Ya, bagaimana Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu Allah kasih, ya, jadi manusia. Nabi Isa, ya, Nabi Isa tanpa bapak, ya, itu jadi manusia. Kalau orang sekarang ada anaknya nggak ada bapaknya juga, bingung juga kayak kadang-kadang akibat pergaulan bebas. Baik, ya, jadi inilah hakikat daripada atau substansi daripada bulan Ramadan, perjalanan hidup kita yang jauh sampai nanti kita mati, sampai nanti kita berbangkit di hadapan oleh Allah SWT. Karena itulah Ramadan itu sebetulnya rahmat Allah. Wabidzalika wa bifadlillahi wa rahmatihi, itu karunia Allah dan rahmatnya. Ya, kenapa? Karena Allah punya istilah sekarang, mungkin istilah itu adalah politik, ya, political will. Allah punya political will kepada umat Islam, umat mukminin, agar mereka itu sukses semuanya nanti di hadapannya. Ya, agar kita sukses di hadapannya. Karena itulah kita lihat bagaimana keutamaan Ramadan itu luar biasa, ya. Ya, ada yang disebut dengan break up, bukan breakdown nih, break up. Ya, ditinggikan derajat kita. Berbagai macam amal-amal itu meninggikan derajat kita, tilawah, saum, kasih makan orang, berbuka puasa, zakat, sedekah dan sebagainya di bulan Ramadan itu ditinggikan. Amalan yang biasa aja kita lakukan ikhlas karena Allah nilainya sunnah, ya kan? Amalan sunnah nilainya wajib. Amalan wajib 70 kali lipat. Jadi kalau ada orang nggak biasa sholat subuh nih di hari-hari biasa, kemudian sekali sholat subuh di masjid udah dapat 70 kali di bulan yang lain, itu luar biasa. Ya, jadi ini berkaitan dengan bagaimana Ramadan itu sebagai penolong, Pak, penolong kita. Ya, kenapa? Karena dalam perjalanan hidup kita ini ada manusia yang umurnya panjang tapi amalnya sedikit. Umurnya puluhan tahun, Pak. Ini rata-rata bapak-bapak ini berapa nih ya? Saya lihat ini udah banyak yang sepuh banget, lebih banyak sepuhnya ini. Pak Haji berapa, Pak Haji yang pegang laptopnya? Berapa umur sekarang? Hah? 65, Pak Haji, Pak? 64. 61, Masya Allah. Yang di atas 60 ada nggak? Pak Haji, nah, Pak Haji berapa, Pak Haji? 70 ada kah? Masya Allah. Luar biasa, ya. Terus saya masih 25, Pak. Tambah 25 lagi. Jadi orang panjang umurnya, Pak. Tapi amaliyahnya sedikit. Kira-kira gimana nanti nasib di hadapan Allah? Ya. Banyak orang yang lalai. Nah, orang begini kan nggak peduli akhirnya terhadap urusan akhir. Kenapa? Karena orang kalau udah umur 40 tahun, belum juga muncul kesadarannya berislam, beriman secara serius, itu sudah jadi nominator, Pak. Nominator apa? Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, na'udzubillahi min dzalik.
Kalau 60 tahun juga belum sadar juga, belum serius dalam ibadah, ya tunggu saja. Ya, ada orang yang begini, gara-gara apa? Gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan ya harta benda, gara-gara urusan jabatan, gara-gara urusan politik, gara-gara macam-macam dia lupa. Apalagi ketika dia naik, ya, jadi orang nomor satu. Ya rasanya dia sebagai Tuhan. Dulu Fir'aun itu betul-betul gentle Pak sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ya, dia mengatakan kepada bangsanya, semua potensi sumber daya alam di Mesir ini punya saya. Sungai-sungai itu di bawah telapak kaki itu ini ya rakyatnya juga blow on kali ya. Ya takut, ya iya aja. Iya, akhirnya diangkat sebagai Tuhan. Ketika diangkat sebagai Tuhan, iblis kaget Pak. Iblis kaget. Ini orang berani banget ini ya. Ya saya saja yang sempat masuk surga, berada di surga, berdialog dengan Allah. Ya, saya tahu zat Allah, melihat Allah. Gak berani sekali-kali saya mengatakan sebagai Tuhan. Akhirnya didatangilah itu Fir'aun. Tok pintu, tok. Siapa kata Fir'aun? Saya siapa? Iblis. Kaget Fir'aun. Ya, dibukakan pintunya, kemudian ditanya. Fir'aun, mau ngapain ente iblis kemari? Itulah kira-kira. Kata iblis, enggak kok, saya cuma ingin mengucapkan hebat ini anda ini. Ya, berani-beraninya ngomong sebagai Tuhan. Lah saya saja yang begini-begitu enggak berani saya mengatakan diri sebagai Tuhan. Hebat ente iblis. Ketika iblis hebat ente on. Kira-kira ya. Si Fir'aun rupanya sadar, wah saya udah keterlaluan. Ini dia ngomong, udah saya waktu itu nggak jadi deh angkat diri sebagai Tuhan. Kata iblis, jangan tanggung. Iblis kan begitu punya kerja, mau tobat jadi koruptor tanggung, bablas masuk neraka. Akhirnya waliyadzubillahimin dzalik. Ya, tuh mati dia. Banyak orang yang model begitu. Fir'aun gentle, orang sekarang nggak gentle mengangkat sebagai Tuhan Pak. Ya. Dia membuat peraturan tapi dia langgar sendiri. Itu namanya Tuhan. Jadi karakteristik uluhiyah Allah itu Pak. Kan Allah sebagai Rabb ya. Allah sebagai ilah. Ya. Ada alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sebagai Rabb. Ada ya fa'lam annahu la ilaha illahu. Ya, Allah sebagai ilah. Jadi Rabb dan ilah. Kalau Rabb itu Allah sebagai pencipta alam semesta. Itu secara de facto orang pasti mengakui mau tidak mau. Mukmin kafir sebenarnya mengakui Allah sebagai de facto. Ya real. Tapi sebagai ilah ini menyangkut loyalitas dan pengakuan hukum-hukum Allah. Itu ilah namanya. Makanya syahadat kita bukan la robba ilallah. Tapi la ilaha ilallah. Kalau la robba ilallah ya semuanya agama sama Pak. Tapi la ilallah. Allah lah satu-satunya Rabb kita dan Allah yang berhak berdaulat di dalam kehidupan kita. Itu pengakuan Allah secara de jure. Orang sekarang mengakui Allah sebagai Rabb, tapi secara de jure ya dia langgar hak-hak uluhiyah Allah. Allah itu kan kalau membuat hukum Pak, ya itu nggak terkena terhadap dirinya kan? Ya manusia terkena hukum mati. Apa Allah mati? Ya kagak. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ya. Itu uluhiyah Allah. Tapi ketika ada manusia memperaturan kemudian dia tidak terkena dengan peraturan itu padahal dia melanggar, itu Tuhan namanya Pak. Orang sekarang tuh. Begitu tukang bohongnya banyak banget. Prank. Baik, ya. Nah, orang begini nanti ketika dia lupa pada Allah, ingkar pada Allah, dibangkitkan di hari kiamat. Ya'ti yaumal qiyamati rajulun 'azimun. Nanti datang tuh di hari kiamat. Orang yang sudah rajulun 'azim. Wong agung kalau orang Jawa bilang. Wong agung itu hebat secara politis, secara dukungan sosial ke masyarakat hebat lah. Terkenal, diulu-ulukan. Orang takut, pengagunnya banyak, pengikutnya banyak, followernya banyak, subscribersnya banyak. Tapi tatkala ditimbang dengan timbangan Allah. Timbangan bobot di hadapan Allah tidak sampai berat seberat sayap seekor nyamuk. Waliyadzubillah. Ya'ti yawal qiyamati rajulun 'azimun la yujanu indallah ila janaha ba'udatin aw kama qala Rasul SAW. Datang tuh di hari kiamat orang yang agung, orang yang hebat.
Tapi begitu ditimbang dengan timbangan Allah, la yuzanu ila janaha ba'udatin, maka berat timbangannya itu, amaliyahnya itu tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Kita tahu nyamuknya kecil, sayap itu dia juga terbang. Wal yazbillah. Orang yang panjang, punya kekuasaan dan sebagainya, tapi nggak peduli pada amal akhirat. Ada orang yang umurnya pendek, amalnya sedikit, ya, yang masih mending lah nih, doa saya kagak banyak. Dia pendek aja umurnya, tapi amalnya sedikit. Ada orang yang umurnya pendek, tapi amalnya banyak. Wah, ini yang kita cari. Ya kan? Ya, makanya para imam-imam di dalam Islam Syafi'i, ya, kemudian sahabat-sahabat, ya, seperti Abdullah bin Umar, Umar bin Abdul Aziz itu umurnya tidak sampai 40 tahun, Pak. Umar bin Abdul Aziz saja misalkan yang selama masa kepemimpinan politiknya 2 tahun, itu berhasil tidak ada seorang pun yang miskin. Tidak ada orang yang menjadi mustahik, semua jadi muzaki. Itu wafat dalam usia 39 tahun. Imam Syafi'i 40 tahun. Imam Nawawi 40 tahun. Bahkan Imam Nawawi itu diriwayatkan belum sempat nikah, Pak. Kenapa? Sibuk thalabul ilmi wa ta'limul ilmi. Ya. Ada sempat nikah, meninggal. Nah, ini bobotnya luar biasa, melebihi bobot umurnya. Jadi umurnya pendek tapi amaliyahnya terus sampai sekarang mengalir. Amal jariahnya itu luar biasa. Ada orang juga yang umurnya panjang dan amalnya juga banyak. Ini yang disebut dalam hadis sebagai khairun nas. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa assa'a amaluh. Sebaik-baik orang itulah orang umurnya panjang, amaliyahnya bagus. Wa hasuna amaluh, amalnya baik. Tapi seburuk-buruk manusia ada orang umurnya panjang, ya, tetapi amaliyahnya jelek. Jadi alhamdulillah sekali lagi Ramadan datang. Ini adalah sebagai penolong kita. Jadi syahrul Ramadan, ya, adalah bulan penolong kita, dan inilah bulan, ya, yang dirindukan oleh para sahabat. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kerinduan, Pak. Jadi kalau kita punya iman itu, ya, tidak hanya menjelang bulan Ramadan kita rindu sama Ramadan. Biasanya kita mulai baca doa-doa Ramadan itu, ya, paling enggak di bulan apa? Rajab. Ya, Sya'ban lah paling lambat. Tetapi para sahabat tidak demikian. Ya, para sahabat di dalam sebuah riwayat hadis, ya, bukan riwayat hadis, dalam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, halaman 232 itu mengatakan tentang para sahabat, para kaum salafus soleh, ya, dikatakan bahwa kanu yad'una Allah sittata asyhurin ayubalighahum syahrul Ramadan thumma yad'u Allah sittata asyhurin ayyatakabbalahu minhum. Yang artinya adalah mereka, yaitu para sahabat kaum salafus soleh itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Kemudian berdoa pula selama 6 bulan agar Allah menerima amal ibadah mereka. Jadi, ya, para kaum salafus saleh, para sahabat itu menjadikan bulan Ramadan sebagai all time, all day, ya, all life, sepanjang hidupnya adalah Ramadan, nuansanya Ramadan. Jadi ketaatan-ketaatan di dalam Ramadan itu tetap terjaga. Ya, maaf ya, kadang-kadang kita kan taatnya ini hanya pada saat bulan Ramadan. Ramadan giat ke masjid, sholat jamaah nggak putus-putus. Ya, tapi sesudah bulan Ramadan bubar, blas sudah, sepi lagi jamaah. Jadi yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia, borongan dia. Ya, jadi inilah, ya, bulan Ramadan adalah bulan kerinduan. Dan terakhir saya mengungkapkan tentang bagaimana inilah sebuah keutamaan dan karunia dari Allah, bahwa ada sebuah riwayat hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mendapatkan Ramadan kembali itu, ya, bobotnya di depan Allah lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Loh, kok bisa? Ini ada riwayatnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Menurut Ahmad, hadis dari Talha bin Ubaidillah dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya, saya bacakan saja terjemahan hadisnya begini. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Talha bin Ubaidillah
Diterangkan bahwa ada dua orang sahabat, keduanya bersaudara. Salah seorang dari keduanya berangkat perang. Ia adalah orang yang lebih bersemangat dalam beramal dibandingkan saudaranya. Kemudian ia pun mati syahid. Sementara yang satu lagi masih diberi umur panjang hingga 1 tahun setelah saudaranya tersebut syahid. Ini kakak adik nih, ya. Semangat, ya dua-duanya. Adiknya lebih semangat, ikut berjihad, adiknya syahid, kakaknya belum syahid. Masih dikasih jatah hidup oleh Allah setahun kemudian. Beberapa waktu kemudian Talha bermimpi. Sahabat ini kasih mimpi, ya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, melihat bahwa laki-laki yang meninggal dunia belakangan, kakaknya ini, ya, itu lebih tinggi derajatnya, padahal dia tidak syahid, tapi dikasih umur 1 tahun lagi, ya, di dalam surga. Dalam riwayat yang lain, yaitu diceritakan bahwa Talha bin Ubaidillah, ya, itu masuk surga duluan, tapi oleh malaikat penjaga surga dikatakan Anda belum saatnya, keluar dulu. Begitu keluar dia berpapasan dengan kakak yang syahid ini. Kemudian baru adiknya belakangan. Maka ketika bermimpi seperti itu dia ceritakan kepada teman-temannya. Ya, beberapa waktu kemudian Talha bermimpi melihat bahwa laki-laki yang meninggal dunia belakangan lebih tinggi derajatnya. Lalu keesokan harinya Talha menceritakan mimpinya kepada orang-orang yang sahabat-sahabat yang lain dan mereka pun heran, kok bisa begitu? Lalu mereka pun menanyakan perihal itu kepada Rasulullah SAW. Mendapat pertanyaan tersebut, Rasulullah bertanya, bukankah orang ini hidup 1 tahun setelahnya dan mendapatkan bulan Ramadan lalu ia berpuasa? Mereka menjawab, betul. Bukankah ia juga telah mengerjakan salat ini dan itu dengan bersujud dalam setahun itu? Ya, betul. Ya. Lalu Rasulullah pun kembali bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Jaraknya, derajat keutamaan orang yang mendapatkan bulan Ramadan itu, ya, dengan orang yang mati syahid itu, dalam hal ini adalah kakak dan adiknya itu, kata Rasulullah SAW, sungguh sangat jauh perbedaan keduanya dalam kebajikan bagaikan antara langit dan bumi. Alhamdulillah Pak, ya. Ya, jadi kita ketemu dengan sebuah, ya, bulan yang menjadi penolong kita, karena itulah para sahabat berdoanya all time. Nah, setelah itu apa jadi yang harus kita lakukan? Kita berusaha untuk sisa daripada waktu Ramadan ini, ya kita optimalkan. Ini maaf, kita sampai jam berapa ya? Syuruk jam berapa? Jam 6? Pas. Ya. Jam 5. Nanti ada ini ya, kita diskusi sedikit ya. Oke, baik. Jadi bagaimana optimalisasinya? Ya, optimalisasinya pertama adalah harapan itu hanya Allah saja dalam hati kita. Harus kita tempelkan, kita kuatkan, kita masukkan bahwa ar-roja ya ilallah, bukan kepada yang lainnya. Jadi harapan kita satu-satunya dalam hidup ini hanyalah Allah. Boleh kita berharap pada yang lain, tapi hakikatnya itu adalah Allah. Jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah. Ini penting. Kenapa? Karena dengan demikian nanti kita punya ta'aluk, punya alaqah. Alaqah bainana wa bainallah. Jadi punya hubungan jiwa. Ya, punya ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang banyak berharap kepada sesama manusia. Jadi kalau dia punya interest pribadi, kan? Ini dalam tahun politik ini banyak banget orang yang berharap kepada sesama manusia. Makanya mereka persiapkan diri, kan, siapin dana sekian miliar, ya siapin tim sukses sekian banyak, logistik sekian banyak, sebar-sebar. Perkenalkan saya. Berharap apa Pak? Berharap apa? Ditusuk. Ya bilang ditusuk mati ya. Maksud gambar ditusuk bentar atau nama. Ya bukan berarti nggak boleh, boleh saja. Ini kembali kepada motif nanti. Anda mau jadi katakan anggota dewan, Anda mau apa di sana? Apakah Anda akan menambah beban penderitaan rakyat atau Anda akan berjuang untuk kepentingan rakyat? Ya, masalahnya sekarang banyak orang yang mau jadi anggota dewan itu cari kekayaan. Itu terjadi Pak. Saya punya data. Ya,
orang-orang yang menjadi anggota dewan itu rata-rata meningkat kekayaannya itu persentasenya hampir 60% lebih. Sekitar 45%-nya adalah itu pengusaha yang masuk sana. Pengusaha itu jadi anggota dewan. Kira-kira apa interestnya? Mengembangkan jaringan bisnis. Dan sebagian kecil saja yang memang itu punya ya idealisme yang tinggi. Maka mereka ya sudah ketika misalkan menjadi alat gitu ya, dia persiapin apa Pak? Persiapin untuk pengamanan 5 tahun yang akan datang. Jadi atensinya begitu. Membangun kekayaan kehidupan finansial. Jadi bukan berarti saya anti, tidak, tapi kembali pada motifnya. Anda mau apa? Ya, ini yang terjadi. Banyak orang berharap sesama orang. Ya mekanismenya begitu Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa mekanismenya begitu. Cuman kembali kepada motif. Dan motif itu urusan dia dengan Allah. Bagaimana kita motifnya? Ya lihat saja bagaimana setelah dia menjadi apa yang dia lakukan. Sejauh mana kontribusinya untuk umat ini. Perjuangannya terhadap umat. Atau dia untuk mengkayakan diri dan kelompoknya saja. Mahal loh Pak, untuk DPR pusat itu 5M Pak, minimum Pak. Ya, Bapak punya uang berapa? Orang semua kaya-kaya di atas 5M semua ini. Lagi pensiunan nih Pak ya. Untuk DPRD DKI ya kurang lebih lah, kan DPR DKI dan DPR pusat itu mirip-mirip. M-an Pak harganya. Ketika orang jadi alat kemudian dia pas-pasan dananya, maka dia cari bohir, tuh enggak? Bohirnya siapa? Ya, oligarki. Ya, ketika dia jadi ya caleg didanai oleh bohir oligarki, akhirnya berhasil. Kira-kira dia bekerjanya untuk siapa nanti? Itulah bohir. Jadi terjadi. Bahkan sebagian besar begitu. Bahkan ada yang caleg yang nggak punya duit dia cari bohir. Bahkan ada yang bohir sengaja masang pelang. Ayo. Itu. Nah, karena itulah ya pertama ini yang optimalisasi hidup kita khususnya berkaitan Ramadan ini adalah bagaimana kita hanya berharap kepada Allah saja. Ya, tentu saja kita bekerja, tapi harapan yang utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Sesungguhnya amal-amal soleh itu di sisi Allah adalah lebih baik untuk menjadi harapan. Kenapa begitu? Karena ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa saja yang ada pada kamu itu akan hilang. Dan apa yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal. Pak, ini kan kita udah pada sepuh ya, udah manula lah ya, kalau 60 ke atas tuh manula ya. Dulu saya yakin Bapak 20 tahun yang lalu hebat-hebat semua ini. Ya, masih gagah perkasa ya kan. Masih aktif dinas ya, bekerja, masih warawiri ke daerah bahkan ya, pelatihan ke luar negeri, perjalanan ke sini kemana, ke sini ke situ, wah luar biasa. Ya, hasilnya ya kelihatan sekarang. Tapi sekarang kaifa nahnu, bagaimana kita? Alhamdulillah terdampar di Masjid Az-Zumar, Pak. Ini bapak-bapak maaf ya, waktu pindah ke komplek ini ada bayangan nggak mau bikin masjid? Ada bayangan nggak mau jadi ya jamaah masjid rutin sini, ada nggak? Ada nggak? Artinya sengaja nggak kita ketemu dengan masjid ini? Diniatin nggak dari awal? Enggak ya, penting saya pindah rumah aman lah. Itulah artinya kita ini dibelokkan oleh Allah ke arah yang baik, Pak. Ada momentum bersejarah dalam hidup kita sehingga kita bertemu dengan hidayah ini. Alhamdulillah. Kalau enggak kira-kira kita lagi ngapain Pak? Tidur ya, jangan enggak puasa juga, baru masa juga. Kita 60-an, 70 masih puasa, sekarang itu luar biasa Pak. Luar biasa. Dan alhamdulillah ya,
Alhamdulillah, alhamdulillah Allah temukan kita di sini. Walaupun awal-awalnya kita kagok juga ya, nggak biasa ke masjid jadi pengurus masjid. Betul nggak Pak? Gimana nih, ceramah aja ngomong di mimbar nggak bisa latihan dan sebagainya. Ini di awal-awal bapak-bapak yang manula itu masuk masjid, kadang-kadang masih bercanda juga ya Pak ya. Nggak tahu di sini masih bercanda nggak kalau masuk masjid? Suka colek-colek, orang temannya lagi sholat sunnah dicolek sininya. Masih ada yang begitu. Ya. Kenapa begitu ya? Nah, saya tahu tuh Pak, bukannya sekedar iseng. Ya sebabnya adalah dulu waktu muda nggak pernah bercanda dalam masjid. Baik ya, jadi inilah pertama itu harapan kepada Allah saja. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa Allah falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah ya Muhammad, sungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuannya dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya itu. Ini yang pertama. Ya, harap pada Allah. Kemudian yang kedua, ini harus kita munculkan, Pak. Rindu bertemu dengan Allah. Ya gimana nih kira-kira? Kangen nggak ketemu Allah? Ada nggak kerinduan ketemu Allah? Biasa kita rindu sama siapa Pak? Cucu. Kalau ini udah level cucu nih, bukan level istri lagi ya kan? Istri udah lewat, cucu. Cucu udah berapa bulan nggak kemarin? Kangen nggak Pak? Ya saya datang. Nah, kita harus bangun ya. Iman itu tidak hanya sekedar percaya. Iman itu tidak hanya sekedar yakin, ibadah dan sebagainya. Tapi iman sampai tingkat shadiq, tingkat yang benar. Bagaimana kebenaran daripada iman kita? Itu berharap kepada Allah. Kemudian yang kedua, rindu, kangen untuk bertemu dengan Allah SWT. Saya mau tanya kira-kira udah ada muncul kerinduan bertemu Allah ini? Waduh berat pertanyaannya, dalam banget. Iya dalam. Iman itu kan harus dalam. Kalau nggak dalam kau cabut angin Pak. Kenapa? Karena kalau rindu dengan Allah, kan kita harus mati dulu ya. Sementara kita nggak mau. Betul nggak Pak Haji? Pak Haji kalau boleh mau hidup berapa puluh tahun lagi Pak Haji? Pak Haji yang itu dah. Berapa lama lagi Pak? Pasrah udah. Pasrah lah. Jadi susah juga ya. Ya, pertanyaannya gampang, jawabannya susah gimana berapa lagi. Tapi yang memang kita ingat husnul khatimah. Ya. Nah, kok kangen ketemu Allah? Harus kangen, harus rindu. Karena salah satu keutamaan puasa itu adalah kita berjumpa dengan Allah. Ya, kan ada hadisnya. Apa hadisnya? Hadisnya adalah lis-shaimi farhan. Ya, lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Apa itu? Farhatun inda fitrihi. Itu dia gembira pada saat dia berbuka puasa kan? Itu berbuka puasa. Ya, iftar dan makan takjil dengan segera itu yang kita rindukan itu enggak? Ya, betul enggak Pak? Ini kita dari pagi ini sekarang nih saum. Jalan waktu cepet ya. Cepet zuhur ya kan. Nah, misal kita sholat berjamaah leha-leha di masjid jam 1 kita pulang ya baca buku atau baca Quran sebentar ketiduran sampai menjelang asar. Kan cepet. Begitu asar ngobrol-ngobrol di masjid udah jam 4:30. Kita tilawah di masjid jam 5 sampai rumah udah ya jam 5-an, istirahat sebentar, mandi dan sebagainya. Udah 5:30. Dari 5:30 sampai buka puasa nungguin waktu tuh lama apa sebentar rasanya? Hah? Lama apa sebentar Pak? Lama kan padahal kan itu dari pagi cepet banget. Tapi pada saat detik-detik itu lama. Kenapa? Karena itu detik yang membahagiakan. Ketika ada momentum yang membahagiakan,
itu biasanya kita ingin segera mendapatkannya. Padahal kan waktu sama berjalannya, tapi karena ada keinginan yang tergesa, rasanya itu menjadi lama. Sama kalau Bapak punya pengalaman bawa mobil misalnya dari Jawa Timur, bawa mobil, ya, kemudian mau masuk Jawa Barat, Cikampek tuh ya, menjelang subuh, ya, sampai tol Cikampek dulu belum ada tol yang sampai ini ya, panjang ini ya. Itu lama nggak rasanya Pak? Mesti lewat Sukamandi itu jauh ya, padahal kan sama aja. Kenapa? Karena ingin buru-buru sampai. Makanya dinikmati aja, hidup itu dinikmati saja Pak. Jadi nggak beban. Makanya dulu saya waktu muda sering tuh ya, saya bawa mobil sampai ke Bali. Itu dalam dakwah Pak, kita muter-muter di Jawa Tengah, Jawa Timur sampai NTB. Ya, kan sempat sampai Sape saya terbang ke sana. Perjalanan darat sampai Lombok pernah. Jadi melihat begini kok begini, saya enjoy aja, nikmati saja, enteng jadi. Ya, nah itu. Jadi buka puasa adalah satu hal yang bagian. Yang kedua, kebahagiaan itu adalah apa? Faratun inda liqa'i rabbih, ayo. Kan? Yang kedua puasa itu, ya, utamaannya selain senang bahagia pada saat berbuka, juga nanti senang pada saat berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah senang, artinya apa? Ini orang yang sukses. Kalau dia nggak senang, kalau dia nggak sukses, senang nggak ketemu orang yang nanti akan membuat kita ya dia berbahaya guys. Kita ketemu seorang yang nanti akan bisa memberikan garansi dalam sebuah proyek kita, misalnya proyek itu berhasil, senang nggak Pak? Senang. Tapi ketika kita ketemu dengan penyidik KPK, senang nggak kita Pak? Nggak senang. Ya, ini. Jadi ini rindu. Kenapa? Allah jamin bahwa orang yang berpuasa itu nanti akan berjumpa dengannya. Dan orang yang ingin berjumpa dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah, itu termasuk orang-orang yang khasyi'in. Qad aflahal mu'minun alladzina, ya, gimana ayatnya? An salatihim khasyi'un. Siapa yang khasyi'un itu? Dipertegas dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa khashi'in itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, akan tapi itu adalah urusan yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Orang yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka menemui Tuhannya Allah dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya, cuman kan masalah ini kita kangen sama Allah ya mati ini urusannya. Ya. Makanya dalam sebuah hadis ini terakhir ya, Rasulullah mengatakan begini kepada Aisyah. Ya, man ahabba lika Allah habballahu liqa'ahu wa man kariha lika Allah fakriha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga nggak suka bertemu dengannya. Aisyah menjawab, ya Rasulullah, semua orang nggak suka mati, kan untuk berjumpa Allah harus mati. Tapi kata Rasulullah SAW, ini konteksnya adalah pada saat seorang mukmin itu mengalami sakratul maut, di detik-detik itulah Allah memberikan ya busyra, rahmat dan busyranya, kabar gembira dan ampunan. Yakni ya datang malaikat sebelum malaikat maut memberitahukan bahwa Anda sebentar lagi akan wafat dan Anda akan mendapat ampunan dan rahmat Allah SWT. Maka orang ini senang ingin berjumpa dengan Allah. Sebaliknya ada orang yang juga diberitahu oleh malaikat Anda sebentar lagi akan mati, Anda akan dapat laknat dan murka Allah, maka orang ini enggak mau mati. Orang yang enggak mau mati itu ketika berita itu datang Pak, jiwanya itu terpendar, berpecah di dalam badannya. Sehingga ketika mereka cabut itu rohnya, dia nggak mau mengeluarkan roh itu dan sampai malaikat mukul dia.
wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum, dicabut itu nyawa, maka dicabutnya seperti mencabut wal yang berada di besi-besi yang basah dan panas. Wal iyadzubillah min dzalik. Baiklah ya, ini yang disampaikan. Masih ada waktu 5 menit ya menjelang syuruk. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama begini Pak Ustadz, saya pengen tahu, selama ini saya tahu untuk mengukur rahmat itu adalah orang non muslim masuk Islam. Tapi kalau orang muslim untuk mengukurnya kita bagaimana? Nah itu belum paham saya, karena mungkin yang namanya bisa kategorikan orang ini cari panggung dan sebagainya. Seperti kasus sekarang yang ramai oleh Mahfud MD terkait dengan kebocoran sekian triliun gitu kan. Terus kedua, pengalaman saya, kebetulan saya orang birokrat dulunya, dan saya untuk paparan untuk mengesahkan anggaran. Nah, tiba-tiba saya di sini melihat orang itu adalah kiai ceramah di sini, dan saya terus terang bawa dolar lah gitu ya, bawa ke orang tersebut. Pas saya tahu dia ceramah di sini, bagus banget ceramahnya, sangat luar biasa gitu ya. Karena saya udah pensiun nih Pak, saya nggak takut-takut lagi nih. Nah itu saya nggak mau sebutkan orangnya gitu ya. Nah itu kan setahu saya Ustadz itu kan dapat rahmat gitu ya. Tapi beda di pandangan saya, Allah lu cuma ngomong aja, Allah lu cuma cari panggung aja gitu kan. Seperti itu bahasa saya diri saya, karena pada waktu itu saya nggak bisa nolak waktu pengesahan anggaran itu. Ketemu di sini sangat luar biasa dia berceramah, saya juga terharu dengan ceramahnya, cukup bagus. Dan itu mungkin saya mungkin pertanyaan yang tadi pertama itu, rahmat itu ukuran atau barometer rahmat itu seperti apa sih? Apakah orang tersebut yang saya katakan itu dia penceramah tapi hidup di belakangnya kotor gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Dalam banget ini. Terkait dengan Pak Mahfud MD ya, itu luar biasa untuk orangnya. Saya nggak berani menilai ya. Yang pertama kita harus lihat diri kita juga lah, bahwa kita punya apa yang disebut dengan background masa lalu yang hitam. Saya yakin semua kita punya gitu. Nggak ada orang yang bersih kecuali Rasulullah SAW. Ya, tapi insya Allah dengan tobat istighfar itu nanti ya bisa dihilangkan oleh Allah. Apalagi kita tutup dengan amal-amal yang amal jariah atau amal-amal yang produktif, ya itu nanti bisa menutup. Tetapi memang ini sebuah case yang kita lihat ya, kembali pada motif lah ya. Makanya tadi di awal kan saya katakan kita hanya berharap kepada Allah saja. Berharap kepada Allah saja itu kan babnya bab niat Pak. Bab niat itu berkaitan dengan babul ikhlas. Ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya bersih, murni. Kalau air murni dalam bahasa Arab disebut al-ma al-khalis, air yang bersih yang tidak ada unsur-unsur lain kecuali unsur dirinya sendiri. Dalam konteks ini Allah saja yang kita harapkan, itu ikhlas. Selain itu ya tidak. Ini yang pertama ya. Nah, orang-orang yang ikhlas inilah yang tidak akan bisa diganggu oleh setan. Tapi itu levelnya mukhlasin, bukan mukhlisin. Wa bi'izzatika la aghyanahum illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata Allah. Ini pengakuan iblis. Dengan kemuliaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan seluruh anak-anak Adam kecuali hamba-hamba kamu yang mukhlasin. Mukhlasin apa bedanya dengan mukhlisin?
Kalau mukhlisin itu isim fa'il. Jadi kita yang berusaha untuk ikhlas. Tapi kalau mukhlasin isim maf'ul, Allah yang menjadikan dia ikhlas. Artinya kalau mukhlisin itu dia berusaha ikhlas. Kita ini berusaha ikhlas, tapi kadang-kadang jatuh nggak ikhlas, Pak? Masih ada nggak kita merasa tidak ikhlas pada satu momentum? Merasa, jangankan kita, para sahabat begitu. Abdullah bin Umar atau Umar bin Abdul Aziz, Pak, ketika dia ceramah nih, ya, kemudian terserang riya situ, dia langsung berhentiin dulu ceramahnya, istighfar. Umar Ibn Khattab menulis surat kepada para gubernurnya. Di situ dia merasa berlebihan dan tidak ikhlas, disobek-sobek itu kertasnya dibuang lagi. Itu para sahabat terserang dalam amaliyahnya, dia tidak ikhlas, itu terserang. Jadi mereka adalah orang-orang yang terlindungi, mendapatkan rahmat, dijaga oleh Allah, dia sadar, dia sampai betul-betul. Kita lagi baca Quran nih, kemudian semangat baca Quran, suaranya agak keras. Datang sahabat yang lain, teman kita yang lain duduk samping kita, tambah semangat gak baca Quran, dikencengin suaranya, hati-hati itu. Ya, terus ya, atau baca Quran diam aja lah. Keluarin suaranya tapi jangan keras-keras, karena Quran harus dikeluarin ya. Bacaan itu jangan di hati saja, tapi gitulah Pak kita. Tapi itu harus kita lakukan terus saja. Begitu tidak ikhlas kita sadar, istighfar terus begitu, fokus sampai satu titik nanti Allah menjadikan kita mukhlasin. Nah, sekarang bagaimana indikasi orang itu ikhlas atau tidak? Adakah keselarasan antara omongan dengan perbuatan? Kan itu. Ya kita bisa ukur lah. Lagi dalam dunia politik itu adalah ya itu tadi, menang-menangan. Ya, kadang-kadang juga akhirnya bersahabat, kan dunia politik itu kepentingan, Pak. Kadang mau begini-gini itu by design, di belakangnya kepentingan siapa. Ya. Ini masalahnya di Indonesia ini kan sistem politik itu belum established ya. Masih dikuasai oleh partai-partai yang sangat kontradiktif ideologisnya. Ada yang sekuler ya, ekstrim. Ada yang dianggap Islam ekstrim ya. Ada yang sekuler tapi moderat. Ya, ini nggak jelas keislamannya. Ya, dan sebagainya. Dan masalahnya juga komoditi yang paling ya menggairahkan, yang seksi ya, yang barang itu ya ngeri-ngeri sedap ya, itu adalah dunia politik, Pak. Ya, saya dulu membayangkan kalau kita ingin orang menjadi kaya raya itu bisnis lah ya, dalam apa namanya komoditi real, komoditi ya konkret ya, komoditi apa namanya yang konkret. Tapi sekarang ada bisnis yang bisa cepat membuat orang tuh kaya, yang ini dalam dunia ya komoditi non migas. Apa dunia politik, Pak. Ini banyak nanti kan bohir-bohir, banyak nanti apalagi tim sukses ya, orang-orang jadi penolong di KPU, dia tuh banyak Pak nanti channel-channel, amanin dong suara saya nih uang sekian. Apalagi kalian nanti perhitungan di suara sisa, Pak. Suara sisa nih dapat 2 kursi, orang berebut adu cepat ya. Adu cepat ya. Maka terjadilah kalimat ucapan wanipiro. Tapi kalau nggak begitu nggak dapat, Pak. Maka ketika orang itu jadi ya sudah, apa yang ada di pikirannya? Refund, revitalisasi anggaran. Nah, jadi Pak, kita bisa lihat lah ya, soal bagaimana indikasi seorang itu mendapatkan rahmat, dia makin hari makin baik, Pak. Ya, saya yakin bahwa Bapak ini insya Allah orang yang mendapat rahmat dari Allah. Mau duduk begini, umur sudah tua, mau dengerin ceramah yang kadang-kadang membosankan. Saya udah tahu kok isi ceramahnya, kadang-kadang gitu-begitu ya. Saya udah pernah dengar kok. Tapi kita terima, tenang. Ya, kalau pulang-pulang itu ya Qurannya diulang-ulang. Nah, jadi lihatlah ya, itunya apa namanya, indikasinya, kesehariannya. Ya. Oh, alam bisa Pak ya. Yang pasti adalah bahwa saya berharap kita semua mendapat rahmat Allah SWT. Oh, alam bisa nggak memuaskan pasti. Udah atau masih ada lagi?
Ya, tutup. Ustaz, terkait tadi yang saya sampaikan mengenai perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah itu. Terkait dengan perjumpaan dengan Allah. Ya, dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6, Al-Kahfi 110 itu kan ayat-ayatnya menyebutkan perjumpaan dengan Allah tadi. Sedangkan Allah sudah, Ustaz tadi juga saya menyampaikan mengenai hikmah berpuasa itu, yang kedua adalah senangnya berjumpa dengan Allah. Tadi juga sampaikan kalau kita senang rindu dengan Allah, Allah akan rindu juga dengan kita. Yang saya bayangkan itu, sedangkan Nabi Musa saja berjumpa dengan Allah, baru sinarnya saya sudah pingsan begitu ya. Dan kebahagiaan berjumpa dengan Allah, apa? Sedangkan kita tidak boleh menggambarkan Allah itu seperti apa, kalau tidak salah begitu kan? Iya kan? Kita tidak akan sampai gitu, kita sebagai manusia membayangkan manusia seperti apa. Nah, kalau nanti berjumpa dengan Allah itu, apa memang kita berarti sudah yakin saja bahwa berjumpa dengan Allah itu kita tidak tahu bentuknya seperti apa, berjumpa itu seperti apa begitu, tapi rasa bahagia kita yang sudah timbul kalau keinginan nanti berjumpa dengan Allah itu sudah cukup buat kita. Itu bagaimana barangkali Ustaz bisa menjabarkan lebih konkret begitu. Ya. Seperti apa kita sebagai manusia berharap berjumpa dengan Allah itu. Ya, gini Pak ya. Jadi yang kita maksud dalam apa yang tadi ya kita jelaskan itu tidak dalam konteks berjumpa kangen antara sesama kita. Jadi dimensinya beda. Ya. Tapi untuk menggambarkan adanya kerinduan kan ilustrasinya hanya bisa itu yang kita katakan kan. Ilustrasinya seperti itu, tapi itu bukan substansinya. Substansinya itu apa? Ini hati. Ya. Bagaimana rasa rindu itu ada. Kita belajar, kita tanamkan, kita ya latih. Namun dalam konteks bukan dalam kaitan rindu ya antara sesama makhluk. Ini Pak, dalam hati kita itu ada 3 bagian. Pertama fuad. Ya. Fuad ini dia orientasinya kepada kebenaran, jujur, bersih, dia nyambung langsung pada Allah. Kedua itu sodar. Sodar itu adalah dinding daripada hati. Dan yang ketiga adalah hawa. Hawa itu di luar hati, yang hanya melingkupi hati. Nah, kangen, rindu ketemu Allah ini konteksnya pada fuad. Makanya ketika Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Mi'raj bertemu dengan Allah, maka dzaba fuadu ma yaro. Ya, semuanya fuadnya Muhammad itu, inti hatinya Muhammad itu Rasulullah SAW itu makadza fuadu ma yaro. Dia tidak mendustakan apa yang dia lihat. Dia lihat surga. Nah, ini konteksnya pada fuad. Kalau rindu sesama makhluk itu konteksnya pada sodr, dinding. Dinding ini dia sangat subjektif, tergantung situasional. Ya, kalau seneng bahagia nih, tapi kalau nggak seneng ya udah. Makanya ya orang yang masuk Islam itu kata Allah dibukakan sodrnya. Wa may yahdi lil Islam yasrah sadrahu lil Islam. Ya, barang siapa beriman pada Allah, saya lupa ayat itu ya, dalam surat apa, Al-Hajj kalau salah. Maka Allah bukakan saudaranya untuk menerima Islam. Jadi yang pertama itu dibuka saudaranya dulu. Kalau dalamnya fuatnya itu pasti nyambung. Nah, konteks kita rindu pada Allah, kangen pada Allah, itu konteksnya bukan dalam fuat, bukan dalam saudar, tapi dalam fuat, inti hati. Jadi dengan ini dimensinya beda. Nah, konteks Nabi Musa yang berjumpa dengan Allah itu konteksnya itu konteks basyariah, konteks ya makhluk. Ketika Allah ya itu harus muncul dalam dimensi makhluk, nggak kuatlah makhluk sekarang ini. Makanya bukit itu hancur sebelum ya falamata jalla. Ketika Robnya menampakkan diri dakka ya maka gunung itu hancur. Ketika Nabi Musa sadar langsung minta ampun. Ini tubtu ilaika. Nggak sekali-kali minta ampun. Itu konteksnya konteks saudar, konteks di dinding hati. Nah, konteks kita, konteksnya dalam fuad itu. Sehingga dimensinya beda. Nah,
Substansinya gimana? Hakikatnya gimana? Bukan di sini berjumpanya, Pak. Berjumpanya di mana? Yakni tatkala kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Na'im. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Ya, para sahabat ketika ayat ini dibacakan itu bingung. Ya Rasulullah, surga itu kayaknya udah menjadi ujung dari semua kenikmatan. Kok masih ada tambahannya? Maka para sahabat bertanya, wa mal ziyadatu ya Rasulullah? Apa itu tambahannya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan ru'yatullah azza wa jalla, yakni kenikmatan melihat Allah SWT. Itu konteksnya di situ. Jadi saat kita sambunginnya ke situ, bukan saudara yang disambungkan ketika kita kangen terhadap cucu, terhadap istri, terhadap keluarga. Itu konteksnya makhluk. Tapi konteks ini kita keluar dari dimensi makhluk, tembus ke ya dimensi apa ya istilahnya, al isti'la lah, orang dimensi al ula paling tertinggi. Itu ada di fuad. Jadi kalau asumsinya sama makhluk nggak dapat. Makanya tema ini intinya hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang memang sudah mantap keimanan. Tapi bagi orang-orang yang masih sekuler, masih lahap lah begitu, ya gimana cara kangen sama Allah kagak kelihatan. Tapi isyarat-isyarat bahwa Allah itu sesuatu yang sangat mengagumkan yang buat kita rindu kan banyak sekali. Dalam hadis dikatakan Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha cantik. Coba bayangin Pak, ada sebuah riwayat. Kalau kita di sini dengerin qori baca Quran, enak ya Pak ya. Tadi imam kita suaranya bagus, shotnya jamil, nikmat kita jadi makmum. Panjang-panjang juga kita betah aja kan. Kalau suaranya jelek, kemudian bacanya patah-patah, marotnya berantakan, tajwidnya berantakan, ya jadi imam bacanya panjang, ya itu menjengkelkan nggak Pak? Dipanggil lagi kan ya, jadi imam pilihan enggak lah. Coba bayangkan nanti di surga itu Allah yang membacakan ayat-ayat Quran. Gimana kira-kira soundnya? Ya itu buat apa namanya ilustrasi saja. Tapi substansinya hakikatnya ya tidak pernah dibayangkan oleh mata, oleh pikiran kita. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala khatara qalbi bashar. Di substansi hakikat surga itu nanti ya barangnya sama Pak. Barangnya sama. Ya logistiknya sama. Ya propertinya sama. Tapi substansinya yang beda. Kita dapat makanan, kita dapat buah-buahan, kita makan dapat daging, minuman dan sebagainya. Tapi kenikmatannya itu mala ainun ra'at, nggak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, nggak pernah kuping dengar, wala ala khatar qalbi bashar, nggak pernah terlintas dalam hatimu bagaimana kenikmatannya. Ya jadi ini dimensinya begitu. Ya saya pikir ini dalam usia-usia seperti kita ini ya itu sudah saatnya ya. Saya Allah alam saya nggak berpikir bahwa bapak yang sudah berumur ini masih ingin jadi pejabat ya, masih ingin jadi pejabat ya, apa yang ingin jadi presiden dan sebagainya. Seharusnya orang-orang yang sudah tua-tua itu ya harusnya mundur lah, sadar diri gitu. Tapi kan semakin tua kalau udah kena keribet dunia itu tanggungannya ini kan banyak. Kalau saya nggak jadi pejabat belakang nanti saya diundat-undat lagi, panggil KPK kan begitu urusan. Ya saya dulu punya kakak Pak, itu stafnya Sri Mulyani tahun berapa itu ya, dia di Bappenas. Sekarang udah pensiun, guru besar di UI, profesor. Tahun berapa ya? Tahun 90-an kali ya. Sri Mulyani awal-awal jadi menteri lah, dia ininya apa namanya? Salon satunya. Udah megang proyek sekian triliun. Ya, tapi ketika dia pensiun semua fasilitas dipulangin. Padahal kata kantornya kementerian itu ini buat bapak, tapi dia nggak mau. Dan sekarang hidupnya sederhana, sederhana sekali. Ya apa dia bilang? Saya nggak mau nanti kalau saya udah pensiun, ya saya diundat-undat lagi. Jujur. Ya padahal
kita ini gemes juga gitu kan, waktu itu, wah misalnya ini nggak mau. Ya, jadi ada orang yang begitu, tapi ada orang juga memanfaatkan. Allah alam bisawab ya. Jadi dimensi fuad ini Pak, yang kita bangun, bukan dimensi sodernya. Kalau soder itu biasanya subjektif, tapi kalau fuad itu jujur, ya dia cenderung pada kebenaran. Makanya ketika ada orang yang bersalah Pak, kemudian dia aman karena dia punya jaringan yang mengamankannya, punya daya dukung yang mengamankannya, dia punya kroni yang mengamankannya, punya sistem perangkat hukum yang mengamankannya, sehingga dia aman lolos dari jeratan hukum dunia. Pada orang tahu bahwa dia adalah penjahat misalkan, ya merugikan banyak rakyat dan sebagainya, dan dia pensiun dia aman-aman saja, tapi sesungguhnya hatinya kira-kira merasa aman nggak? Itulah fuad. Walil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Tapi manusia itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri walaupun dia mengungkap ma'adzirah itu uzur, ya ma'zirotan ila rabbi, ya kan, minta ampun. Jadi cari alasan walaupun dia mampu membangun alasan sehingga dia aman dari jerat hukum dunia, tapi sesungguhnya hatinya berkata Anda adalah penjahat. Nah, ini harus kita hindari begitu. Kita bangun lafaz kita ini nyambung kepada Allah. Ya ishq, al-ishq. Jadi bukan hubbu lagi Pak tingkatannya. Kalau hub itu kan cinta. Itu di atas cinta itu al-ishqu. Al-ishqu itu rindu, kangen pada Allah SWT. Ini mesti dilatih. Ya, mesti dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Perbanyaklah amal-amal kebajikan. Ya, baik dalam konteks untuk pribadi ataupun untuk sosial. Ini yang terpenting juga untuk sosial Pak. Maka yang terbaik adalah untuk itu, jadilah kita ini orang yang dermawan. Yang dermawan itu disayang Allah, ya dekat dengan surga dan dekat dengan manusia. Tapi orang bakhil itu jauh dari Allah, ya jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Sekarang kita mau datang ke seorang, orang ini kita kenal orang yang dermawan, ya. Atau kita mau datang ke orang yang orangnya terkenal bakhil. Kira-kira kita senangnya yang mana Pak kita datang? Hah? Yang bakhil? Ya dermawan lah, ya kan. Walaupun kita nggak berapa apa-apa ya, orang yang dermawan mungkin ya dia nanti apalah, orang dermawan tuh nggak bisa orang datang tuh kemudian dilepas begitu ya nggak bisa. Pasti ada sesuatu, dia nggak bisa kasih ya apa yang diminta, ya dia kasih advice dan sebagainya. Jadi kedermawanan itu yang harus dibangun sekarang. Oh, udah sahur tuh. Baik gitu ya Pak Haji ya. Maaf-maafan. Ada lagi? Ya, silakan. Sudah habis. Udah ya? Baik ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru dan itu dari saya. Kalau yang benar itu datang dari Allah SWT. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.